Halo guys, selamat datang kembali di channel kita Edu Official Mudah dan Pasti. Kali ini kita akan membagikan pembahasan soal CPNS, di mana ini adalah soal untuk tryout part yang keempat. Kita ambil dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Jangan lupa silahkan kalian ikuti terus channel kita YouTube Edu Official membahas seputar CPNS dan P3K 2021. Baiklah, tanpa berlama-lama mari kita bahas soal dan pembahasannya. Soal nomor 1. Ekstensi sama dengan titik-titik. A. Perluasan. B. Penggabungan. C. Kenaikan. D. Kekurangan. Dan E. Penyempitan. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah benar. Jawaban yang tepat adalah A. Perluasan. Menurut KBBI, ekstensi adalah perpanjangan waktu seperti masa berlakunya visa. Perluasan seperti alat merupakan tangan manusia. Hal-hal yang ditunjukkan oleh ungkapan. Maka jawaban yang tepat ekstensi adalah perluasan. Kita bahas soal nomor 2. Tentatif sama dengan titik-titik. A. Percaya. B. Tidak percaya. C. Pasti. D. Belum pasti. E. Abadi. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah benar. Jawabannya adalah D. Belum pasti. Menurut KBBI, tentatif artinya belum pasti, masih dapat berubah. Menteri Riset dan Teknologi mengakui bahwa data itu belum final, contoh masih. Sementara waktu, yang kedua maknanya adalah sementara waktu. Mantap, kita lanjutkan soal selanjutnya, soal nomor 3. Rabat sama dengan titik-titik. A. Kerugian. B. Keuntungan. C. Potongan harga. D. Penjumlahan. E. Pengurangan. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah benar. Jawabannya adalah C. Potongan harga. Menurut KBBI, rabat adalah potongan harga. Mantap, kita lanjutkan soal selanjutnya, soal nomor 4. Muskil lawan katanya adalah A. Mustahil. B. Mungkin. C. Jahil. D. Hal. E. Andil. Jawaban yang tepat adalah B. Mungkin. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Muskil artinya sukar, sulit, pelik. Memuskilkan artinya menyulitkan, kemuskilan hal-hal yang muskil. Mantap, kita lanjutkan soal selanjutnya, soal nomor 5. Lawan kata dari sekuler adalah A. Keagamaan. B. Serikat. C. Pemberian. D. Duniawi. E. Kedua. Menurut teman-teman, jawabannya adalah mantap, jawabannya adalah A. Keagamaan. Penjelasannya, sekuler artinya bersifat duniawi atau kebendaan, kekuasaan. Maka jawaban yang tepat adalah A. Keagamaan. Kita lanjutkan soal selanjutnya, soal nomor 6. Lawan kata dari makar adalah A. Boleh. B. Menutupi. C. Mengeluh. D. Jujur. E. Muslihat. Jawaban yang tepat adalah D. Jujur. Penjelasannya adalah makar artinya akal busuk, tipu muslihat, perbuatan dengan maksud hendak menyerang orang dan sebagainya. Kemudian ketiga, perbuatan menjatuhkan pemerintah yang sah. Maka jawaban yang tepat adalah D. Jujur. Soal selanjutnya, soal nomor 7. Jika hari ini hujan, Ana membawa payung. Ana tidak membawa payung. Option A, Ana tidak pergi keluar. Option B, Ana pergi keluar. Option C, hari ini hujan. Option D, hari ini tidak hujan. Option E, tidak dapat disimpulkan. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah benar. Jawaban yang tepat adalah D, hari ini tidak hujan. Mari kita simak penjelasannya. Jika hari ini hujan, ini adalah B. Ana membawa payung, ini adalah Q.
Ana tidak membawa payung ini adalah negasi dari Q. Maka kesimpulannya adalah hari ini tidak hujan. Jika hari ini hujan adalah P, ibu membawa payung, Ana membawa payung itu Q, Ana tidak membawa payung ini negasi Q. Ini Ana. Ini Ana. Salah ketik ya teman-teman, mohon maaf, ini Ana. Maka kesimpulannya adalah premis 1, jika P maka Q. Premis kedua adalah negasi dari Q, maka kesimpulannya adalah negasi dari P. Negasi dari hari ini hujan adalah hari ini tidak hujan. Maka jawaban yang tepat adalah D, hari ini tidak hujan. Mantap, kita lanjutkan soal selanjutnya, soal nomor 8. Jika tanaman bunga diberi pupuk, maka tanaman bunga menjadi subur. Jika tanaman bunga menjadi subur, maka hasil panen meningkat. Option A, jika tanaman bunga subur, maka pupuk banyak habis. Option B, jika tanaman bunga subur, maka hasil panen menurun. Option C, jika tanaman bunga diberi pupuk, maka hasil panen menurun. Option D, jika tanaman bunga diberi pupuk, maka hasil panen meningkat. Option E, jika tanaman bunga diberi pupuk, maka tanaman tidak subur. Menurut teman-teman, jawaban tepat adalah mantap, jawaban yang benar adalah D. Jika tanaman bunga diberi pupuk, maka hasil panen meningkat. Simak penjelasannya. Premis 1, jika P maka Q. Jika tanaman bunga diberi pupuk ini adalah P, maka tanaman bunga menjadi subur ini adalah Q. Jika tanaman bunga menjadi subur tadi ini adalah Q, kemudian maka hasil panen meningkat ini adalah R. Premisnya adalah jika P maka Q, premis pertama. Premis kedua, jika Q maka R. Saya tulis ulang ya. Jika P maka Q, premis pertama. Premis kedua, jika Q maka R. Maka ditarik kesimpulan ini tewas adalah jika P maka R. Kita lihat pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Kesimpulannya adalah jika P maka R. P, jika tanaman bunga diberi pupuk, maka hasil panen meningkat. Jawaban yang tepat ada di option D. Jika tanaman bunga diberi pupuk, maka hasil panen meningkat. Maka kesimpulannya adalah Q, P maka R. Kesimpulan, jika tanaman bunga diberi pupuk, maka hasil panen meningkat. Sudah paham ya teman-teman? Oke, next kita lanjutkan soal nomor 9. Semua mahasiswa Universitas Bintang lulus tepat waktu. Sebagian mahasiswa Universitas Bintang adalah pekerja di perusahaan master. Option A, semua siswa Universitas Bintang lulus tidak tepat waktu. Option B, semua mahasiswa Universitas Bintang bekerja di perusahaan master. Option C, semua pekerja perusahaan master menjadi mahasiswa Universitas Bintang. Option D, sebagian pekerja perusahaan master yang menjadi mahasiswa di Universitas Bintang lulus tepat waktu. Dan option E, semua pekerja perusahaan master menjadi mahasiswa di Universitas Bintang lulus tepat waktu. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah benar. Jawaban yang tepat adalah D. Sebagian pekerja perusahaan master yang menjadi mahasiswa di Universitas Bintang lulus tepat waktu. Penjelasannya adalah bahwa silogisme memiliki beberapa hukum. Jika salah satu premis terdapat proporsi partikular, maka dapat ditarik kesimpulannya proporsi partikular. Cara cepatnya, perhatikan ada kata semua dan sebagian. Maka untuk menarik kesimpulannya adalah option sebagian. Option A ada semua tewas, option B ada kata semua tewas, option C ada kata semua tewas. Maka terdapat pilihan antara dua, option D dan option E. Option D, sebagian pekerja perusahaan master yang menjadi mahasiswa di Universitas Bintang lulus tepat waktu adalah jawaban yang paling tepat. Option E ternyata juga semua tewas, maka paling tepat adalah D. Gampang bukan untuk menarik kesimpulan seperti ini? Sekali lagi, silogisme memiliki beberapa hukum. Jika salah satu premis terdapat proporsi partikular, maka dapat ditarik kesimpulannya proporsi partikular. Mantap, kita bahas soal terakhir, soal nomor 10. Sarjana yang lulus dengan predikat cum laude harus memiliki indeks prestasi di atas 3,5.
Beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan indeks prestasi di bawah 3,5. Kesimpulan, A. Semua mahasiswa tidak lulus dengan predikat cum laude. B. Semua mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. C. Beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. D. Beberapa sarjana yang lulus cum laude memiliki indeks prestasi di bawah 3,5. Option A. Semua mahasiswa yang menjadi sarjana memiliki indeks prestasi di atas 3,5. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah mantap. Jawaban yang tepat adalah C. Beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. Sarjana yang lulus, arti kata bila sarjana yang mau lulus dengan predikat cum laude harus memiliki prestasi di atas 3,5. Semua salah, semua salah, semua salah. Beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. Karena sebagian adalah mahasiswa yang tidak lulus dengan predikat cum laude, sebagian lagi lulus dengan predikat cum laude. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Oke guys, demikianlah untuk pembahasan soal kali ini. Soal pembahasan tryout CPNS untuk part keempat yang disusun oleh Edu Official. Semoga bermanfaat dan ikuti terus channel kita berbagi tips dan trik lulus CPNS P3K 2021. Terima kasih.